Bab 91, Meteorit Aneh, Bagian 3. Saudara Zhao, silakan katakan apapun yang ingin kau katakan. Simu sedikit mengernyit. Pisau ini sangat tajam dan kuat, tetapi kau mungkin bertanya-tanya mengapa begitu berat. Bahkan beberapa prajurit dengan kekuatan supernatural alami tidak dapat menggunakan pisau seberat itu. Zhao Ping berkata perlahan. Mata Simu bergerak, tetapi ia tidak berbicara, tetapi ia memiliki pertanyaan ini di benaknya. Meskipun keterampilan pisau tidak seringan dan seanggun keterampilan pedang, keterampilan itu juga didasarkan pada perubahan. Pisau yang terlalu berat secara alami akan lebih banyak merugikan daripada menguntungkan bagi prajurit biasa. Tentu saja tidak banyak orang di dunia yang terlahir dengan kekuatan supernatural seperti dia dan mempraktikkan keterampilan berbasis kekuatan. Ketika Zhao mendapatkan sepotong besi meteorit ini, ia sangat gembira dan menghabiskan banyak upaya untuk menempanya menjadi pisau ini. Tetapi saya khawatir saudara Si tidak akan mempercayainya. Ketika senjata ini baru ditempa, beratnya sebenarnya hanya sekitar 100 kilogram, kata Zhao Ping sambil tersenyum masam. Hanya lebih dari 100 kilogram. Simu terkejut mendengarnya. Setelah menempa pedang ini, aku tidak berencana langsung menjualnya. Tetapi beberapa hari kemudian, sesuatu yang aneh terjadi. Berat pedang ini semakin lama semakin berat. Setelah sebulan, beratnya berlipat ganda. Di bulan kedua, beratnya bertambah sekitar 100 kilogram lagi. Zhao Ping menghela napas dan berkata, "Adakah yang seaneh itu?" Tanya Simu tak percaya. Memang sulit dipercaya, tetapi memang benar adanya. Setelah itu, berat pedang ini perlahan bertambah, tetapi sekarang telah mencapai 500 kilogram. Dan akan terus bertambah berat di masa mendatang. Karena senjata ini begitu berat sehingga tidak ada yang bisa menggunakannya, maka pedang ini disimpan di toko. Zhao Ping berkata sambil tersenyum kecut. Ini memang aneh, tetapi penyebabnya pasti masalah material, pasti karena meteorit itu. Simu berkata perlahan. Jarang sekali pedang yang beratnya bertambah tanpa alasan, tetapi raut wajah Zhao Ping tampaknya tidak berbohong. Zhao Ping juga berpikir begitu, dan meminta beberapa senior di sekte untuk melihat pedang ini, tetapi tidak ada yang tahu terbuat dari bahan apa. Jika Anda tidak keberatan pedang ini akan menjadi lebih berat dan lebih mahal di masa depan, saya dengan senang hati akan menjualnya kepada Anda. Zhao Ping menghela napas. Oke, pedang ini sangat ajaib, saya semakin menginginkannya. Kira-kira berapa perak harganya? Simu berpikir sejenak dan berkata tanpa ragu. Dengan berlatih Prajna Tian Siang Gong, kekuatannya juga akan meningkat. Dan tentu saja ia tidak akan peduli dengan masalah pedang yang menjadi lebih berat. Zhao Ping mendengar ini, menunjukkan sedikit keraguan, dan sesaat kemudian ia menunjukkan 5 jarinya. 50.000 tael. Simu mengerutkan kening dan berkata, 500.000 tael. Zhao Ping menyebutkan sebuah angka yang membuat wajah Simu muram. Adik muda Si, Zhao tidak meminta harga selangit. Saat menempa pisau ini, banyak sekali material berharga yang digunakan, beberapa di antaranya adalah harta langka yang hanya bisa digunakan untuk memurnikan instrumen magis. 500.000 tael sudah cukup bagiku untuk mengembalikan modalku. Zhao Ping melihat raut wajah Simu berubah, dan buru-buru menjelaskan. Simu masih sedikit mengernyit. Total perak yang dimilikinya hanya sekitar 400.000 tael, dan ia mungkin harus mengeluarkan beberapa hal lain untuk menebus 500.000 tael itu.
Meskipun pisau hitam ini memuaskannya dalam segala hal, tidak realistis untuk menghabiskan semua uangnya untuk itu. Bagaimana kalau begini? Jika adik muda si tidak punya cukup perak, kau bisa membayar 60% dulu. Sisanya, adik muda, kau bisa memurni kan sejumlah jimat untukku, dan itu akan dilunasi. Bagaimana? Zhao Ping melihat ini, menoleh, dan tiba-tiba mengusulkan. Tidak apa-apa, tapi aku tidak tahu jimat mana yang ingin dimurnikan oleh kakak senior Zhao. Mata Simu berbinar dan ia mengangguk. Saudara Si, mohon tunggu sebentar. Wajah Zhao Ping berseri-seri, lalu ia berbalik dan berjalan masuk ke ruang dalam. Tak lama kemudian, ia keluar membawa selembar kertas putih dan menyerahkannya kepada Simu. Baiklah, ini kesepakatan. Simu hanya melirik isinya dan setuju. Saudara Si, jangan khawatir. Aku akan mengirim seseorang untuk mengantarkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat jimat ini ke kediamanmu nanti. Zhao Ping sangat gembira melihat ini. Simu mengangguk, mengeluarkan 300.000 tael uang perak dari tangannya, dan menyerahkannya kepada Zhao Ping. Ngomong-ngomong, saudara Zhao baru saja mengatakan bahwa bahan-bahan yang digunakan untuk menempa alat sihir digunakan untuk menempa pisau ini. Aku ingin tahu apakah ada rune yang bisa diukir pada pisau hitam ini untuk menjadikannya alat sihir sungguhan. Simu tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya. Dia tidak tahu banyak tentang alat sihir, tetapi dia pernah membaca di Lingfu Baojing bahwa yang disebut alat sihir adalah menambahkan beberapa rune ke senjata, sehingga senjata tersebut memiliki kekuatan yang tidak dimiliki senjata biasa. Misalnya, mengukir beberapa rune atribut api pada senjata dapat membuatnya memancarkan serangan api, yang jauh lebih kuat daripada senjata biasa. Jika ingin meningkatkan senjata menjadi senjata sihir, persyaratan material untuk senjata tersebut sangat tinggi. Hanya senjata yang ditempa dengan material berkualitas tinggi yang dapat melakukannya. Pedang biasa tidak dapat menahan infus kekuatan sihir. Konon ada senjata spiritual di atas senjata sihir. Senjata-senjata itu adalah harta karun dengan spiritualitas sejati. Senjata-senjata itu telah melampaui lingkup senjata dan merupakan bagian dari metode para dewa. Konon ada eksistensi yang lebih kuat di atas senjata spiritual, tetapi Simu tidak tahu apa itu. Zhao juga telah memikirkan hal ini. Meskipun aku tahu beberapa metode untuk memurnikan senjata sihir, sayangnya setelah pisau ini ditempa dan ditimbang, bilahnya menjadi semakin keras. Api biasa tidak dapat melelehkannya sama sekali, apalagi mengukir rune di atasnya. Zhao Ping menggelengkan kepala dan berkata sambil tersenyum masam. Mendengar ini, wajah Simu tiba-tiba muram. Salah satu alasan ia rela menghabiskan 500.000 tael perak untuk membeli pisau hitam ini adalah karena ia melihat materialnya yang istimewa dan kemungkinan besar dapat dimurnikan menjadi senjata ajaib. Tapi masalah ini bukannya tanpa peluang. Aku pernah mendengar dari seorang senior di perkumpulan Lihuo bahwa Paman Ju dari perpustakaan sutra memanggil seekor kadal emas dari dunia lain. Bisa kadal ini dapat mengikis hampir semua logam dan melunakkannya. Zhao Ping melihat wajah Simu yang tidak baik, dan buru-buru berkata, "Apa kau serius?" Simu tercengang. Ini benar sekali. Zhao pernah melihat senior itu meminta racun kadal emas kepada Paman Ju untuk mengukir rune pada pedang panjang berkualitas tinggi. Bisanya sangat kuat. Meskipun pisau hitam ini terbuat dari material khusus, bagaimanapun juga itu adalah logam,
jadi seharusnya tidak ada masalah. Zhao Ping berkata dengan nada mengiyakan. Terima kasih atas saranmu, Saudara Zhao. Sepertinya aku harus pergi mencari Paman Zhu. Setelah berpikir sejenak, Si Mu membungkuk ke sisi yang berlawanan, memasukkan kembali pedang panjang hitam itu ke dalam kotak kayu, menjepitnya dengan satu tangan, dan berjalan keluar dengan tergesa-gesa. Setengah jam kemudian, Si Mu tiba di lantai 2 perpustakaan sutra. Hei, kenapa kau di sini lagi? Apa yang kau lakukan di sini kali ini? Begitu aku memasuki perpustakaan sutra, sebuah suara tajam terdengar. Di dalam sangkar burung emas yang besar, Bu. Rung Beo Cair mengepakkan sayapnya, memiringkan kepalanya, dan menatap Si Mu, berteriak keras. Bab 92, berkomunikasi dengan antarmuka yang berbeda. Aku kesini untuk menemui Paman Zhu, apa dia ada? Tanya Si Mu sambil melirik ke arah perpustakaan sutra, tetapi ia tidak melihat sosok yang familiar. Guru sedang berlatih di ruang samping, tunggu di sini sebentar. Cair menyisir bulu-bulu di sayapnya dengan mulutnya, melirik Si Mu, dan berkata dengan tidak sabar. Si Mu mengangguk dan mencari kursi untuk duduk. Dalam 6 bulan terakhir, ia telah datang ke perpustakaan sutra beberapa kali, dan menjadi lebih akrab dengan Paman Zhu, dan juga lebih sering bertemu burung beo bernama Cair. Terutama setelah ia mulai membuat jimat, Paman Zhu tampaknya menganggap Si Mu memiliki potensi yang baik, dan sikapnya terhadapnya jauh lebih baik daripada murid-murid lainnya. Ia juga memanfaatkan kesempatan itu untuk belajar banyak tentang sihir, jimat, dan formasi dari Paman Zhu. Anak Si, apa yang ingin kau lakukan dengan guru? Burung beo Cair menunggu sebentar, dan ketika ia melihat Si Mu tidak berbicara, ia bertanya dengan sedikit bosan. Si Mu mendengar ini, menatap Cair, dan bertanya alih-alih menjawab. Cair, kau sudah lama mengikuti Tuan Zhu, tahukah kau bahwa Tuan Zhu pernah memanggil kadal emas dari dunia lain? Maksudmu kadal sialan itu? Tentu saja aku tahu, ia hanya mengandalkan kulit dan dagingnya yang tebal, dan ia hampir menggigitku terakhir kali. Cepat atau lambat, ia akan menelannya dalam sekali gigitan. Burung beo itu mendengar ini, tetapi mengumpat. Mata Si Mu berbinar ketika mendengarnya. Ngomong-ngomong, kenapa kau meminta kadal itu? Setelah mengumpat, burung beo itu menatap Si Mu dengan mata menyipit. Si Mu ragu sejenak, dan memberitahu Tuan Zhu bahwa ia ingin meminta sebotol racun kadal emas kepada Tuan Zhu. Setelah mendengar ini, burung beo itu mengepakkan sayapnya dengan lembut, dan sebuah pikiran aneh melintas di matanya, lalu ia menutup mulutnya dan tidak berkata apa-apa. Apakah kau tahu sesuatu? Tanya Si Mu dalam hati. Burung beo itu melirik Si Mu, mulutnya masih tertutup, tetapi ia merentangkan sayapnya lebar-lebar dan menepuk-nepuk mangkuk kecil berisi makanan di dalam kandang. Si Mu tersenyum tipis, mengeluarkan beberapa kacang hitam seukuran kepalan tangan bayi dari tangannya, dan melemparkannya ke dalam. Burung beo itu bersorak, dengan cepat mengambil satu kacang, menelannya dalam sekali teguk, dan menunjukkan ekspresi kepuasan yang khas di matanya. Si Mu tersenyum bodoh mendengarnya. Meskipun burung beo warna-warni ini berisik, ia tahu banyak hal, jadi setiap kali ia datang ke sini, ia membawa beberapa biji buah duri hijau kesukaan burung beo itu. Cair, sekarang kau bisa ceritakan padaku. Cek, nanti kalau kau bertemu tuannya, tanyakan saja padanya. Cek, tuannya sedang melakukan eksperimen,
dan uangnya tidak banyak. Selama kau mampu, seharusnya tidak ada masalah. Cek, burung beo itu menjawab dengan samar sambil mencicipi rasa biji buah di dalam mangkuk. Simu menunjukkan ekspresi berpikir dan mengangguk perlahan. Untung Tuan Ju punya sesuatu untuk diminta, tapi aku khawatir dia tidak akan terbujuk dan langsung menolak. Ngomong-ngomong, Cek, nanti kalau kau minta lagi, coba minta lagi, Cek, biar kadal gendut dan bodoh itu memuntahkan lebih banyak bisa. Cek, burung beo itu tersenyum sinis, tapi tak lama kemudian ia mundur dan melanjutkan makannya. Simu melihat pemandangan ini dan merasa sedikit konyol. Sepertinya burung beo warna-warni ini sudah sangat menderita karena kadal emas itu sebelumnya, jadi ia memikirkan cara untuk membalas dendam. Apa maksudmu meminta lagi? Cair, apa bulumu tumbuh lebih banyak akhir-akhir ini? Apa kau mau aku mencabut bulu-bulu warna-warni di ekormu itu? Saat itu, sesosok tubuh bagaikan gunung daging melintas di depan sangkar burung emas yang besar. Orang ini adalah Paman Ju. Begitu muncul, ia menatap burung beo di dalam sangkar dengan mata terbelalak dan mengumpat dengan marah. Tuan, ampuni aku. Jangan cabut bulu ekorku. 2 bulu yang dicabut terakhir kali akhirnya tumbuh kembali. Burung beo itu begitu ketakutan hingga separuh inti buahnya terlepas dari mulutnya. Ia segera menutupi kepalanya dengan sayapnya, berusaha sekuat tenaga menyembunyikan ekornya di bawah tubuhnya, dan berteriak dengan gemetar. Aku akan membereskanmu nanti. Paman Ju mendengus, mengabaikan burung beo yang cerewet itu, dan menatap Simu di sampingnya. Paman Ju. Simu sudah berdiri saat itu dan membungkuk hormat. Paman Ju menatap Simu dari atas ke bawah, dengan raut wajah penuh pertimbangan, dan tidak berkata apa-apa. Petik 2. Paman, aku datang ke sini kali ini untuk meminta. Petik 2. Tidak perlu kukatakan lagi, aku tidak tuli. Aku mendengar percakapan antara paman dan burung beo yang berisik ini tadi. Simu terpotong oleh kata-kata Paman Ju di tengah kalimatnya. Burung beo berwarna-warni di dalam kandang itu baru saja memperlihatkan sebelah matanya, dan ketika mendengar ini, ia mendesing, dan kepalanya langsung menyusut ke belakang. Kalau begitu, Paman, bisakah Paman memberiku sebotol bisa kadal emas? Untuk hadiahnya, aku masih punya sedikit. Simu berkata sambil berpikir sejenak. Tidak perlu perak, aku tidak peduli dengan sedikit uangmu. Aku bisa memberimu sebotol racun kadal emas, tapi aku ingin kau membantuku sebagai gantinya. Paman Ju tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Wajah Simu sedikit berubah. Paman Ju adalah seorang tetua di sekte ini, dan kultivasinya juga tak terduga. Apa yang bisa dia lakukan untuk membantunya? Paman, tolong beritahu aku dengan jelas, apa yang kau butuhkan dariku. Simu terdiam beberapa saat dan bertanya. Seperti yang dikatakan burung bodoh ini, aku sedang melakukan eksperimen master jiwa baru-baru ini, mencoba berkomunikasi dengan antarmuka alien, tetapi aku mengalami sedikit kesulitan. Kau memiliki kepekaan elemen 5 derajat terhadap kekuatan ruang, jadi kau seharusnya bisa membantu. Paman Ju berkata, dan menatap Simu beberapa kali. Berkomunikasi dengan antarmuka alien, apakah itu sangat berbahaya? Aku baru saja menjadi murid penyihir. Simu tertegun dan bertanya dengan senyum masam. Mustahil untuk mengatakan bahwa tidak ada bahaya sama sekali. Tapi kau tidak perlu khawatir. Selama kau melakukan apa yang kukatakan, tidak akan ada masalah besar.
Aku telah berkomunikasi dengan makhluk di antarmuka lain lebih dari sekali atau 2 kali, jadi aku masih yakin akan hal ini. Fatiju melirik burung beo besar di dalam kandang dan berkata dengan bangga. Begitu, Simu mengangguk sambil berpikir. Antarmuka yang akan kuhubungi ini disebut dunia mati. Bukannya belum pernah ada master jiwa yang memanggil makhluk di dalamnya sebelumnya. Selama kau tidak memprovokasi roh-roh mati yang terlalu kuat di dalamnya, tidak ada bahaya. Fatiju melihat Simu masih ragu-ragu, dan melanjutkan. Masalah ini sangat penting. Bisakah kau mengizinkanku memikirkannya selama beberapa hari? Simu masih berkata dengan hati-hati. Tentu saja, tetapi terlepas dari apakah kau menerima undangannya atau tidak, kau harus memberiku jawaban dalam waktu 5 hari. Lagi pula, aku hampir menyiapkannya di sini. Bahkan jika kau tidak berpartisipasi, upacara komunikasi akan diadakan seperti biasa. Pria gemuk itu menjawab dengan acuh tak acuh. Paman Ju, kalau begitu saya pamit dulu. Simu membungkuk dan memberi hormat. Pergi. Pria gemuk itu melambaikan tangannya. Bab 93, Susunan Misterius Bintang Chongsu. Setelah makan, Simu duduk bersila di atas ranjang batu, memandangi pedang panjang hitam yang tergantung di dinding, sedikit mengernyit, wajahnya penuh perenungan. Ia memeras otak untuk mempertimbangkan usulan Paman Ju. Ia menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan pedang panjang meteorit hitam ini. Jika tidak bisa dijadikan senjata ajaib, sungguh sia-sia sumber daya alam. Selain itu, meskipun ia tidak sepenuhnya percaya pada perkataan Paman Ju, ia masih cukup penasaran dengan dunia alien yang misterius, dan sangat tertarik pada binatang buas seperti kadal emas. Jika ia bersedia membantu, ia mungkin berkesempatan mendapatkan 1 atau 2 makhluk alien sebagai hewan peliharaan spiritual. Mengingat Paman Ju telah berhasil memanggil burung beo raksasa dan kadal emas di dunia alien, ia juga berpengalaman di bidang ini, jadi seharusnya tidak ada masalah besar dalam hal keamanan. Lagi pula, berdasarkan pemahamannya tentang pria gemuk ini, orang ini berhati-hati dan tidak akan pernah mengambil risiko tanpa keyakinan penuh. Namun demikian, Simu masih mempertimbangkan dan ragu-ragu selama beberapa hari sebelum akhirnya mengambil keputusan. Beberapa hari kemudian, Simu datang ke perpustakaan sutra lagi. Ketika Guru Ju mendengar bahwa Simu setuju untuk membantunya berkomunikasi dengan dimensi lain, ia tersenyum. Keduanya segera sepakat untuk mengadakan upacara di guanya pada siang hari 3 hari kemudian. Guru Ju kemudian mengeluarkan selembar giok putih, dengan cepat mengukir alamatnya di dalamnya, dan melemparkannya kepada Simu. Simu mengambilnya dan menyimpannya. Kemudian ia memanfaatkan kesempatan itu untuk bertanya kepadanya tentang komunikasi dengan dunia lain dan akar spiritual spasial sebelum meninggalkan perpustakaan sutra. 3 hari kemudian, menjelang siang, Simu bergegas ke kaki gunung hitam di bawah terik matahari. Melihat ke atas dari bawah, puncak ini penuh dengan bebatuan aneh. Selain beberapa semak rendah dan bunga serta tanaman yang berantakan, tidak ada pohon tinggi. Hanya ada beberapa bangunan batu, seperti jamur, yang tersebar berkelompok di seluruh gunung. Gunung hitam yang agak tandus dan terpencil ini adalah gunung ke-13 dari Sekte Setan Hitam. Meskipun ia selalu tinggal di sebuah lembah tak jauh dari puncak ini, ia belum pernah ke puncak ini sebelumnya. Di kaki gunung, hanya ada jalan setapak kecil berlapis lempengan batu biru,
selebar sekitar 3 meter, berkelok-kelok. Di sepanjang jalan setapak itu, terdapat cabang-cabang kecil yang menghubungkan sekelompok rumah batu sederhana setinggi 2 atau 3 meter, dan tentu saja ada beberapa bangunan batu 2 atau 3 lantai yang berdiri sendiri. Menurut Slip Giok Pamanju, bangunan batu tempat tinggalnya berada di tempat yang agak terpencil di dekat puncak gunung. Tidak mudah bagi orang luar untuk menemukannya tanpa sepengetahuannya. Setelah beberapa kali berputar di dekat puncak gunung, Simu akhirnya sampai di bangunan batu tempat tinggal Pamanju. Sebelum ia sempat mengetuk pintu, pintu batu itu sudah terbuka secara otomatis. "Masuk, aku sudah lama menunggumu." Suara Fatiju yang agak tidak sabar terdengar dari dalam rumah. "Paman Master, maafkan aku. Aku tiba-tiba menyadari sesuatu saat berlatih tadi. Aku lupa waktu sejenak, jadi aku datang agak terlambat." Begitu memasuki bangunan batu, Simu melihat Paman Master Ju, yang tampak seperti gunung daging, berdiri tanpa ekspresi di tengah aula. Ia melangkah maju dan meminta maaf. "Baiklah, ini kesempatanmu untuk mendapatkan pencerahan mendadak saat berlatih. Persiapannya sudah lama, dan kami hanya menunggumu datang dan mulai." Ekspresi Fatiju akhirnya sedikit mereda. Wajar bagi praktisi untuk melupakan diri sendiri ketika mereka menemukan pencerahan mendadak. Saat itu, Simu menemukan bahwa di balik bayangan sudut kiri aula, terdapat seekor kadal aneh dengan panjang tubuh hampir 3 meter. Binatang ini memiliki satu tanduk di kepalanya, total 3 pasang kaki hewan, dan tubuhnya diselimuti oleh baju besi hijau tua. Saat itu, sepasang mata vertikal hijau dan kuningnya menatap Simu, tetapi tampaknya ia telah menerima beberapa perintah dan larangan, dan tidak ada gerakan lain. Mungkinkah binatang ini adalah kadal emas legendaris? Mata Simu berbinar, menunjuk kadal aneh itu dan bertanya. Benar. Meskipun air liur kadal emas sangat beracun, ia memiliki efek luar biasa untuk melelehkan emas dan besi. Fatiju mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Ia malah berjalan menuju dinding di belakang rumah. Ia mengulurkan tangannya yang besar dan berdaging, lalu dengan lembut menekan suatu tempat di dinding. Dengan suara, "Bang!" Sebuah pintu batu tiba-tiba muncul di dinding yang tadinya datar dan terbuka ke dalam, memperlihatkan lorong gelap. Upacaranya akan diadakan di ruang rahasia di bawah. "Ikut aku." Fatiju berbalik dan memanggil Simu, lalu segera berjalan masuk ke lorong itu. Simu buru-buru mengikutinya. Setelah keduanya melewati lorong bawah tanah yang melingkar, mereka akhirnya sampai di sebuah ruang rahasia yang panjangnya 4 kaki dan lebar 3 kaki. Sebuah lingkaran obor mentega disisipkan di sekitar ruang rahasia, menerangi seluruh ruang rahasia. Seluruh ruang rahasia itu terbuat dari batu yang sama dengan bangunan batunya. Kecuali lingkaran sihir raksasa yang hampir menutupi seluruh tanah, ruangan itu kosong dan tidak memiliki susunan lain. Susunan besar ini sangat mirip dengan susunan teleportasi yang dilihat Simu di perpustakaan sutra. Perbedaan terbesarnya adalah terdapat 6 alur lagi pada susunan tersebut. Selain 5 alur seukuran telur yang tersebar merata di kelima sudut susunan, alur terbesar, seukuran kepala manusia, terletak di tengah susunan. Alur ini juga merupakan persimpangan pola spiritual dan rune yang paling padat. Ekspresi Simu sedikit berubah. Ia teringat ensiklopedia diagram susunan, yang menyebutkan bahwa ketika susunan skala besar yang kompleks sedang berjalan, konsumsi daya spiritualnya sangat besar,
sehingga batu spiritual harus disediakan untuk menyediakan sumber energi yang berkelanjutan. Beberapa susunan besar bahkan membutuhkan orang khusus untuk terus-menerus mengganti batu spiritual. Tidak diragukan lagi bahwa 5 alur seukuran telur adalah tempat batu spiritual ditempatkan, dan alur besar di tengah susunan seharusnya menjadi tempat mata susunan. Kegembiraan di mata Simu langsung sirna. Dalam ensiklopedia diagram susunan tingkat awal, di tangannya, sebagian besar catatan berisi pengetahuan dasar, tetapi hanya ada sedikit catatan susunan lengkap. Kini setelah mendapat kesempatan langka untuk bersentuhan dengan susunan yang begitu cemerlang, ia tentu ingin mengukir seluruh susunan itu dalam benaknya agar dapat perlahan memahaminya saat kembali. Simu meliriknya sekilas dan mendapati Fatih Ju sedang serius memeriksa susunan terakhir dan tidak menyadarinya. Pupil matanya tiba-tiba membesar 2 kali lipat. Di bawah tatapan pupil keemasan yang terang, setiap rune dalam susunan itu diperbesar lebih dari puluhan kali lipat dan menjadi sangat jelas. Beberapa rune kompleks dalam susunan itu jelas-jelas tersusun dari rune 5 elemen sederhana itu, dan rune kompleks itu samar-samar terhubung oleh beberapa pola spiritual. Ketika Simu memperhatikan dengan penuh minat, Fatih Ju telah menyelesaikan pemeriksaan susunan dan berdiri kembali. Melihat ini, cahaya keemasan di mata Simu menghilang dan ia langsung kembali normal. Formasi ini disebut formasi Chong Su Sing Suan, dan ini adalah formasi sihir atribut ruang. Upacara komunikasi selanjutnya harus bergantung pada formasi ini. Namun, formasi ini terlalu rumit untukmu saat ini, jadi sebaiknya kau tidak terlalu ambisius. Fatih Ju berkata sambil terkekeh saat melihat Simu tampak sangat tertarik dengan formasi itu. Bab 94, Teknik Pengikatan Jiwa. Terima kasih atas bimbinganmu, Paman Ju. Simu tentu saja membungkukkan tangannya sebagai ucapan terima kasih. Simu, tahukah kau syarat apa saja yang dibutuhkan seorang master jiwa untuk berkomunikasi dengan dimensi alternatif? Fatih Ju mengamati Simu dari atas ke bawah, lalu tiba-tiba mengganti topik dan bertanya. Simu menggelengkan kepalanya dengan bingung. Ingat, jika seorang master jiwa ingin berkomunikasi dengan dimensi alternatif, ada 3 syarat. Pertama, harus ada sisa-sisa makhluk kuat di dimensi alternatif tersebut. Kedua, koordinat spasial dimensi alternatif tersebut harus diketahui secara kasar. Ketiga, harus ada daya penginderaan spasial yang cukup kuat. Paman Ju mengulurkan 3 jari dan menjelaskan kepada Simu. Simu tampak berpikir. Untuk antarmuka rohmati yang akan kita gunakan untuk berkomunikasi sekarang, 2 syarat pertama sudah terpenuhi, tetapi syarat ketiga adalah daya penginderaan spasialku masih sedikit kurang, jadi aku telah gagal 3 kali sebelumnya, jadi kali ini aku datang kepadamu untuk meminta bantuan. Pada titik ini, Paman Ju akhirnya mengungkapkan alasan sebenarnya mengapa ia meminta bantuan Simu. Setelah mendengar ini, Simu kembali menatap formasi di depannya, dan ia sedikit bingung, samar-samar memahami apa yang akan dilakukan Paman Ju. Fatih Ju melihat bahwa Simu mengerti maksudnya dan mengangguk puas. Untuk berjaga-jaga, ia kemudian menjelaskan kepada Simu beberapa pengetahuan master jiwa dan tindakan pencegahan terkait upacara komunikasi. Setelah mendengarkan penjelasan Fatih Ju, Simu benar-benar mengerti bahwa jika kesadaran master jiwa berhasil mencapai antarmuka alien, ia dapat menanamkan tanda kesadaran pada beberapa makhluk alien yang lemah,
dan kemudian kembali melalui metode lain untuk langsung memanggil entitas biologis tersebut, menandatangani kontrak untuk menjadikannya budak. Simu langsung teringat pada hewan peliharaan roh kadal emas Paman Ju, dan ketika ia memikirkan kemampuan anehnya, ia tak kuasa menahan diri untuk tidak tergerak. Paman Ju, bisakah aku juga menemukan hewan peliharaan roh untuk diriku sendiri di dunia kematian? Tanya Simu ragu-ragu. Ya, secara teori, seharusnya tidak ada masalah, tapi bagaimanapun juga, kau bukanlah seorang master jiwa formal, jadi mustahil bagimu untuk menguasai mantra rumit untuk menumbuhkan kesadaran spiritual dalam waktu singkat. Namun, aku bisa membuat pengecualian dan mengajarimu mantra pengikat roh yang paling sederhana. Selama kau memiliki kekuatan mental yang cukup, sangat mudah untuk menguasai mantra ini. Mendengar perkataan Simu, Fatiju awalnya mengerutkan kening, lalu berbicara setelah beberapa saat. Terima kasih, Paman Ju. Simu senang mendengar bahwa ia bisa mempelajari mantra secara gratis, dan membungkuk lagi kepadanya. Jangan terburu-buru berterima kasih padaku. Mau belajar atau tidak, belum terlambat untuk memutuskan setelah mendengarkan apa yang kukatakan. Keuntungan dari teknik pengikat jiwa ini adalah sederhana dan mudah dipelajari, tetapi kekurangannya juga sangat jelas, yaitu metode ini terlalu dangkal dan hanya bisa digunakan pada makhluk dari dunia lain yang kekuatan spiritualnya 10 kali lebih rendah daripada dunia mereka sendiri. Selain itu, karena antarmuka silang, efek metode ini mungkin sangat lemah. Dengan kekuatan spiritual murid penyihirmu, kurasa sebagian besar dari kalian hanya bisa menemukan beberapa makhluk terlemah seperti serangga dan semut di antarmuka roh mati untuk berhasil menanamkan tanda spiritual. Fatiju merenung sejenak dan berkata tanpa menyembunyikan apapun. Kalian hanya bisa mengumpulkan serangga dan semut sebagai hewan peliharaan spiritual. Simu mengangkat alisnya. Selain itu, waktu yang dibutuhkan kesadaran spiritual guru jiwa untuk berkomunikasi di antarmuka lain sangat terbatas. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, kesadaran spiritualku sendiri hanya bisa bertahan di dunia alien selama sekitar secangkir teh. Dan dengan kekuatan spiritual murid penyihirmu, mungkin hanya dalam waktu singkat, lebih dari 10 tarikan napas. Dalam waktu ini, aku khawatir sangat sulit untuk menemukan makhluk yang cocok, apalagi berhasil menanamkan tanda di tubuhnya. Fatiju menggelengkan kepalanya dan berkata lagi. Setelah mendengarkan ini, Simu tidak berkata apa-apa, tetapi wajahnya tampak agak muram. Sekalipun semuanya berjalan baik untukmu di dunia kematian, memanggil makhluk alien di masa depan tetap akan membutuhkan banyak sumber daya, dan itu juga tergantung pada keberuntungan. Sama seperti burung beo yang patah itu, aku menghabiskan hampir semua kekayaanku saat memanggilnya, tetapi pada akhirnya, itu sia-sia kecuali untuk berbicara. Sungguh membuatku sedih. Nah, semua situasinya telah dijelaskan kepadamu dengan jelas. Apakah kamu masih ingin mencoba? Fatiju teringat burung beo yang membuatnya bangkrut, bersenandung beberapa kali, dan raut wajahnya juga tampak kurang baik. Murid ini masih ingin mencoba peruntungannya, kuharap Paman Master mau membantumu. Simu memikirkannya berulang kali dalam hati, dan masih terpikir untuk mencobanya tanpa imbalan apapun. Karena kau sudah memutuskan, aku akan memberimu waktu setengah jam untuk berlatih teknik pengikat jiwa ini. Jika kau punya pertanyaan selama waktu ini, tanyakan saja padaku. Fatiju tidak berkata apa-apa lagi.
Ia membalikkan tangan kanannya, dan sebuah lempengan giok abu-abu muncul di tangannya. Ia dengan lembut menempelkannya di dahi dan mulai merekam teknik pengikat jiwa. Setelah beberapa saat, Fatiju menggoyangkan tangan kanannya dengan ringan, dan lempengan giok abu-abu itu jatuh ke tangan Simu. Kemudian ia duduk bersila di samping formasi dan memejamkan mata untuk beristirahat. Simu juga tidak sopan. Ia menemukan sudut untuk duduk bersila, menempelkan lempengan giok abu-abu itu di dahinya, dan mulai memeriksanya. Rumus mantra yang tercatat di dalam slip giok itu tidak panjang, dan ia menghafalnya dengan cepat. Teknik pengikat jiwa ini memang sangat mudah dikuasai, seperti yang dikatakan pihak lain. Ia memejamkan mata dan mulai berlatih dengan serius. Selama latihan, rune di benak Simu terus berputar, bibirnya bergerak sedikit, dan jari-jarinya membentuk mantra tertentu secara bersamaan. Selama waktu ini, ia juga meminta nasihat dari Fatiju. Fatiju cukup sabar dalam menunjukkan beberapa hal, yang membuatnya tiba-tiba tercerahkan. Setengah jam kemudian, mata Simu tiba-tiba terbuka, cahaya aneh berkelebat di pupilnya, tangan kanannya dengan cepat membentuk mantra aneh, bibirnya bergerak sedikit, dan sebuah rune putih samar terbang dari tangannya dan berkelebat di udara. Pemahamanmu bagus, dan kau hampir menguasai teknik ini. Sebuah suara samar terdengar. Tak lama kemudian, Fatiju berdiri di tempat. Ini semua berkat bimbingan Paman Ju. Simu menopang dirinya dengan kedua tangan, melompat, dan berterima kasih sambil tersenyum. Fatiju melambaikan tangan pada Simu, lalu setelah meraba-raba dalam pelukannya beberapa saat, ia mengeluarkan beberapa benda. Sebuah jimat perak, sepotong tulang hitam seukuran telapak tangan, mangkuk bundar perak dengan ukiran 2 burung berkaki 1 di permukaannya, dan 5 batu roh yang satu lingkaran lebih besar dari batu roh kelas bawah, masing-masing berwarna merah, kuning, hijau, biru, dan emas. Pandangan Simu pertama kali tertuju pada kelima batu roh itu, dan ia terkejut. Dilihat dari ukuran batu roh dan energi spiritual yang kaya yang terpancar darinya, ini jelas merupakan batu roh kelas menengah yang dikabarkan. Dan potongan tulang hitam itu tampak seperti tengkorak makhluk tertentu, tetapi rusak parah, dan ada beberapa retakan yang jelas di atasnya, dan tidak mungkin lagi untuk mengetahui mahal. Oke, apa itu? Pandangan Simu berbalik dan tertuju pada mangkuk bundar perak. Rune-rune kecil yang tak terhitung jumlahnya tersusun rapat di mangkuk seperti bintang dalam pola tertentu, dan 2 burung berkaki 1 itu tampak agak janggal. Bab 95 Ruang Kekacauan. Mungkin terdengar panjang, tetapi sebenarnya hanya sekejap mata. Sebelum Simu dapat melihat dengan jelas, Fatiju telah menempatkan mangkuk perak di tengah formasi dan menanamkan 5 batu roh perantara ke dalam 5 alur yang disediakan di tepi formasi. Jimat ini mencatat koordinat spasial antar muka roh yang telah meninggal. Setelah aku mengaktifkan formasi, kau segera aktifkan jimat ini dan tempelkan pada tulang. Dengan begitu, upacara akan dimulai, kata Fatiju, sambil menyerahkan tulang hitam dan jimat perak kepada Simu, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Simu dengan hati-hati mengambil tulang hitam dan jimat perak, berjalan ke dalam formasi, memegang jimat di tangan kanan dan tulang hitam di tangan kirinya, lalu duduk bersila menghadap mangkuk perak. Fatiju melesat dan duduk bersila di hadapan Simu. Gelombang mantra yang tak jelas keluar, 10 jari tangannya berubah dengan cepat, dan ia merapal beberapa mantra berturut-turut,
yang berubah menjadi beberapa cahaya putih dan jatuh ke dalam mangkuk perak di tengah. Rune-rune kecil di permukaan mangkuk perak menyala melingkar, berubah menjadi perak yang menyilaukan, dan gelombang sihir yang kuat menyebar seperti gelombang air. Pada saat yang sama, semua rune dan pola spiritual pada Chongsu Xingxuan Array juga menyala pada saat yang sama, dan kekosongan di dekatnya berfluktuasi dengan hebat, dan seluruh ruang berdengung dengannya, dan beberapa tempat mulai terdistorsi dan kabur. Pada saat ini, Simu merasa bahwa matanya tiba-tiba menjadi gelap, dan semua obor mentega di seluruh ruang rahasia padam pada saat yang sama. Kemudian, pemandangan aneh muncul. Lingkaran sihir di bawah mereka berdua tiba-tiba bersinar dengan cahaya spiritual, dan lapisan sinar cahaya 5 warna keluar darinya, membungkus Simu dan Fatih Ju di dalamnya pada saat yang sama. Mereka berdua seperti mengenakan jubah merah muda 5 warna, bersinar dan berwarna-warni. Kemudian, dari mangkuk bundar keperakan di tengah, kabut perak seperti awan tiba-tiba muncul, dan perlahan-lahan terbang naik dari mangkuk, berputar semakin cepat, semakin membesar, dengan sedikit cahaya bintang berkelap-kelip di dalamnya, dan dengan latar belakang ruang rahasia yang gelap, kabut itu tampak seperti langit berbintang yang luas. Simu menatap pemandangan bak mimpi di depannya, dan sedikit linglung. "Kenapa kau masih berdiri di sana?" Ketika Simu mendengar suara Fatih Ju, ia langsung tersentak dan buru-buru mendesak jimat perak di tangannya. Dengan suara tiupan, jimat perak dengan cahaya perak terang itu langsung menghantam potongan tulang hitam di tangan yang lain, menyemburkan cahaya perak yang menyilaukan, dan menghilang ke dalam kepalanya dalam sekejap. "Adik muda Si, kau harus mengikutiku dari dekat di ruang kacau nanti." Fatih Ju melirik Simu dan berkata dengan tegas. "Ya." Simu menahan keterkejutannya dan menjawab dengan cepat. Fatih Ju tidak banyak bicara, dan melambaikan tangannya untuk merapal mantra. Rune berkelebat di luar mangkuk bundar perak, lalu cahaya perak menyambar, dan 2 burung berkaki 1 perak terbang keluar seolah hidup, lalu melesat ke dahi kedua orang itu dalam sekejap. Simu merasakan matanya tenggelam, dan setelah trans, kesadarannya tiba-tiba meninggalkan tubuhnya dan melekat pada seekor burung berkaki 1 perak, lalu mengebor ke dalam mangkuk perak. Detik berikutnya, ia mendapati dirinya berada di ruang kacau yang penuh warna. Ruang tak terbatas ini bagaikan laut, dengan segala macam benda samar mengapung di atasnya. Ada yang jauh dan ada yang dekat, tetapi ada yang bersinar, dan ada yang tidak bercahaya sama sekali. Di kedalaman dan kejauhan ruang kacau itu, ia samar-samar merasakan kekuatan yang tak terjelaskan, seolah-olah menariknya ke sana. "Bagaimana? Apakah kau rasakan tarikan spasial dari antar muka roh mati?" Pada saat ini, suara Fatih Ju terngiang di benaknya. Simu awalnya terkejut, lalu ia menyadari bahwa ia telah berubah menjadi titik cahaya putih, dan ada titik cahaya yang lebih besar di sebelahnya. Tak perlu menebak, itu pasti Fatih Ju. "Ya, meskipun agak kabur, aku masih bisa merasakannya," jawab Simu tanpa sadar. Oke. Ayo kita bekerja sama untuk bergerak maju di sepanjang traksi ini. Hati-hati jangan sampai mendekati benda-benda kabur itu. Aku akan melindungimu." Fatih Ju menghela napas panjang, tak mampu menyembunyikan kegembiraan dan rasa bahagia dalam kata-katanya. Simu setuju, dan segera mengikuti kekuatan tak terjelaskan sebelumnya dan melayang ke depan. Titik cahaya tempat Fatih Ju berubah segera menyusul dari belakang. Ruang kacau ini sangat aneh.
Perasaan terbesar Simu adalah kekosongan, rasa ketiadaan yang nyata. Simu sebenarnya sangat tertarik pada beberapa benda aneh di dalamnya. Menurut apa yang dikatakan Fatiju sebelumnya, ini sebenarnya adalah antarmuka yang berbeda. Selanjutnya, keduanya terbang jauh di sepanjang rute yang tetap, dan seiring berjalannya waktu, traksi yang tak terjelaskan itu menjadi semakin jelas. Setelah waktu yang entah berapa lama, ketika Simu sedikit bosan dengan pemandangan monoton itu, ia tiba-tiba menyadari bahwa kekuatan mentalnya telah terkuras habis. Paman Ju, apakah bergerak di ruang kacau ini menguras tenaga mental? Simu tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Tentu saja, bukan hanya ruang kacau itu saja, tetapi juga antarmuka lain, dan tenaga mental yang terkuras di antarmuka itu jauh lebih besar. Setelah tenaga mentalmu habis, kesadaranmu akan ditarik paksa kembali ke antarmuka semula oleh kekuatan lingkaran sihir. Hati Simu bergetar mendengarnya. Baru kemudian ia menyadari bahwa titik-titik cahaya yang ia dan Fatiju ubah telah diselimuti oleh lapisan tipis sinar cahaya 5 warna. Menurut apa yang Fatiju katakan sebelumnya, inilah kunci untuk memastikan mereka berdua akhirnya bisa kembali ke dunia nyata. Jangan khawatir, kesadaranmu jauh lebih kuat dari yang kukira. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, tidak akan ada masalah mencapai antarmuka roh mati. Suara Fatiju terdengar lagi. Mendengar Fatiju mengatakan ini, Simu merasa lega. Namun pada saat itu, sebuah cahaya terang tiba-tiba menyambar. Ia kemudian menyadari bahwa sebuah benda tipis bercahaya berbentuk seperti belati semakin dekat ke arah mereka saat mereka berbicara. Lingkaran cahaya redup yang dipancarkan pihak lain bagaikan cahaya kunang-kunang di kegelapan malam, yang langsung menarik perhatian penuh Simu. Tidak, cepatlah mendekat, di sana terlalu berbahaya, jangan sampai tersedot. Fatiju tiba-tiba mengingatkan Simu dengan keras dan memperlambat langkahnya. Simu terkejut dan segera bergerak mendekati titik cahaya yang diubah oleh Fatiju. Tepat ketika ia hendak menyentuh titik cahaya Paman Ju, sebuah gaya gravitasi yang kuat mulai menariknya ke arah benda sempit yang bercahaya itu, dan tarikan awalnya yang semula melemah. Simu sangat cemas dan berusaha sekuat tenaga untuk melawan gaya gravitasi yang kuat ini. Di saat yang sama, sebuah gaya kuat lain datang dari belakang, yang berasal dari titik cahaya yang diubah oleh Fatiju. Meskipun Fatiju ikut serta dan mengimbangi banyak gaya gravitasi, Simu tetap terseret ke arah benda sempit di kejauhan itu sedikit demi sedikit. Simu langsung ketakutan. Pengguna ponsel, silakan kunjungi